Ya, baik. Teman-teman, saya lanjutkan tadi strategi komunikasi efektif. Jadi seorang leader, seorang pemimpin, seorang pimpinan itu dia mampu melakukan keterampilan komunikasi. Ya, komunikasi itu adalah sebuah keterampilan, ya. Jadi tidak ada komunikasi yang bukan keterampilan. Maka dari itu komunikasi itu sebenarnya harus dilatih. Ada orang dilahirkan sampai mungkin SD, SMP, dia itu tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Dia hanya bisa mengurung diri, berkomunikasi apa adanya. Ya, kalau disapa baru dia komunikasi. Tapi kalau dilatih, ya, dilatih terus si anak yang sudah SMP tadi, dia justru malah kebalikan. Ya, justru kebalikan dia akan lebih percaya diri, lebih bisa luas komunikasinya, lalu bahkan dia bisa menjadi MC, apa influencer, ya, kemudian sebagai public figure gitu. Jadi komunikasi itu sebuah keterampilan. Tidak ada yang nggak bisa kalau terus diasah. Lalu terdapat berbagai gaya komunikasi seperti gaya egaliter yang menghargai pendapat bawahan atau gaya struktural yang lebih fokus pada alur kerja. Ya, pemimpin harus tahu kapan menggunakan gaya yang tepat. Pemimpin ini harus tahu kapan menggunakan gaya yang tepat, kapan dia gunakan egaliternya atau kapan dia gunakan gaya struktural. Sekalipun dia kan tadi ketua Pokja, ada alur kerjanya, bagaimana birokrasinya, ya. Tapi ada kalanya dia gunakan gaya egaliter yang menghargai pendapat dari tim kerjanya. Lalu kedua, strategi kepemimpinan adaptif. Gaya kepemimpinan efektif tidak selalu sama di setiap situasi. Pertemuan pertama kita waktu membahas gaya kepemimpinan, bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang lebih bagus dari yang lainnya. Semuanya dikombinasikan, ya. Karena individu yang kita pimpin itu tidak semua sama, ya. Sumber mereka, keluarga, latar belakang mereka, sekalipun sama-sama sarjana, sama-sama doktor, sama-sama dia eh, apa namanya, sama-sama dia lulus dari satu universitas negeri ternama, tetap saja mereka memiliki pola berpikir yang harus dipadu-padankan satu dengan lainnya. Jadi, pemimpin itu bisa melihat, mengenali karakteristik, ya, tim yang dipimpin. Pemimpin perlu terus mengevaluasi kinerja tim dan bersedia menyesuaikan strategi. Gitu. Jadi nggak monoton satu irama terus. Pertama perintah, kedua perintah, ketiga perintah, terus perintah. Ya, capek tuh. Karyawan atau tim itu capek, lelah gitu. Lelah kenapa? Karena kalau senantiasa menerima perintah tanpa diberikan reward, prestasi, pengakuan akan kinerja, ya, itu itu bekerjanya dengan robot gitu. Ya, bekerjanya dengan robot karena apa? Tim yang dipekerjakan tuh kan punya rasa, punya ide, punya apa, manusia yang unik gitu ya, manusia unik. Oke, misalnya dalam situasi yang membutuhkan kepatuhan tinggi, maka gaya kepemimpinan bisa transaksional. Tapi dalam lingkungan yang membutuhkan inovasi, pendekatan lain itu mungkin lebih baik ya. Jadi tidak monoton dalam sepanjang eh, situasi. Ketiga, strategi pendelegasian yang bijaksana, bahwa pemimpin yang baik itu mengetahui cara mendelegasikan tugas kepada anggota tim secara bijak dan memberdayakan mereka untuk mengambil tanggung jawab. Ya, semisal kita mendelegasikan sebuah tugas, ya, bahwa kita sudah menempatkan satu eh, ketua Pokja, ya, jangan sampai Anda itu ketua gitu. Seharusnya Anda mampu bla 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 dan seterusnya. Tidak ya. Tetapi dari kepiawaian, misalnya sudah diberikan pelatihan, ya, kemudian dilihat dari dedikasi, dilihat dari
pengalaman kerja, dilihat dari pengalaman pendidikan, bahwa kita sudah menilai yang bersangkutan itu mampu memimpin tim kerja di bawahnya, gitu ya. Tapi sekali lagi, manusia itu kan punya logika berpikir, punya rasa. Maka harus disampaikan secara bijaksana bahwa tim yang dipimpin ini harus berhasil untuk dipimpin oleh ketuanya, oleh ketua Pokja yang ditugaskan tadi. Ya, dengan cara banyak hal gitu. Ya, tentunya kita sebagai ketua tim Pokja itu harus betul-betul memperhatikan kemampuan dari seluruh tim. Lalu pengembangan diri. Pemimpin harus bersedia menerima umpan balik. Ya, jangan sampai dievaluasi langsung di blacklist itu anggota timnya atau langsung disampaikan pengurangan salary misalnya enggak ya. Menganalisis hasil. Kita selaku pemimpin, manajer ataupun leader itu harus terbuka. Terbuka dengan masukan, terbuka dengan evaluasi, terbuka dengan umpan balik, ya. Karena kita pun membutuhkan evaluasi diri dan juga perbaikan diri. Kemudian mereka juga berinvestasi dalam pengembangan anggota tim. Jadi anggota tim kita tuh jangan dibiarkan begitu-begitu terus. Kita harus berpikir bagaimana anggota tim kita itu bisa naik, berkembang, mendapatkan apa namanya promosi, mempromosikan anggota tim untuk mendapatkan posisi yang lebih lagi, bisa menggantikan kita sebagai ketua dan kita pun yang sebagai ketua bisa naik gitu kan ya. Nah, sekali lagi bahwa kita bukan apa namanya membuat eh, mundur keberhasilan seseorang. Kelima, strategi berbasis visi dan tujuan. Jadi pemimpin menetapkan tujuan yang jelas, membantu tim mengaitkan pekerjaan dengan visi besar organisasi. Jadi kan namanya orang melamar kerja di sebuah organisasi. Orang lulusan bidan, sarjana profesi masuk ke PPMB ibu-ibu misalnya, dia melamar kerja. Semata-mata dia bukan untuk mendapatkan uang saja, tetapi perubahan aktualisasi dirinya, ya, aktualisasi diri, pengakuan. Maka dari itu kita selaku leader tentunya bertanggung jawab dengan kesuksesan dan keberhasilan dari tim yang kita pimpin, gitu ya, SDM yang kita pimpin. Berhasil, saya ingat betul sewaktu berada di apa namanya PTT, Bidan Pegawai Tidak Tetap ya, masa itu disebutnya PTT, tahun 96. Pengangkatan 96 PTT gitu. Kalau bidan yang PTT itu kan sudah bekerja sendiri, tetapi dia di bawah dari bidan koordinator puskesmas kecamatan gitu. Jadi setiap bulan kita harus turun ke kecamatan, lalu diadakan apa penilaian evaluasi oleh bidan koordinator di kecamatan. Jadi dari situ ketahuan, oh bidan satu jarang di tempat, ibu jarang di tempat, sering pergi. Ibu ini tidak jarang pergi-pergi, pasiennya selalu mengakui dia selalu ada di tempat, selalu melayani pasien dan seterusnya. Ya. Nah, apakah bidan yang jarang di tempat ini langsung diadukan ke dinas kesehatan? Itu kan tidak. Tapi dibina lagi, dibina lagi, dibina lagi, dibina lagi. Bagaimana meningkatkan apa namanya potensi dia di masyarakat supaya betah di Polindes, gitu ya. Lalu yang rajin ini juga bukan berarti dia yang terbaik dari yang semuanya gitu. Tetap aja ada kelemahan dan ada kelebihan gitu. Nah, yang kelebihan dari yang jarang di tempat ini akhirnya dia ditarik ke kecamatan. Ya, karena dia sering pergi, tapi dia punya kelebihan, dia ditarik ke kecamatan. Nah, dia ditugaskan di ruang KIA di puskesmas kecamatan. Lalu desanya disampaikan lagi ke dinas untuk perekrutan bidan PTT. Kurang lebih demikian. Ya, jadi nggak selalu punishment yang diberikan kepada tim ya supaya bisa berkinerja. Oke.
Kalau di PNS itu kan ada ininya, ada penilaian BKD-nya gitu toh yang bisa mempengaruhi terhadap hasil ya, apakah itu peningkatan pangkat dan lain sebagainya. Kemudian berbasis visi dan tujuan membantu tim mengaitkan udah ya, lalu keenam. Berbasis pengakuan dan apresiasi. Oke, mengakui prestasi karyawan. Ini harus bisa dilakukan oleh kita sebagai leader. Meningkatkan semangat dan produktivitas mereka. Dan strategi ini membangun budaya keterlibatan dan penghargaan. Ya, sekali lagi. Bahwa yang kita pimpin itu adalah juga insan, manusia, ciptaan yang mulia gitu kan ya. Punya akal, punya rasa, punya pikiran. Nah, jadi kita mengakui bahwa tim ini adalah apa, pemberi inspirasi untuk kita bisa mengembangkan dan memadupadankan gaya kepemimpinan di dalam memimpin sebuah organisasi. Oke, itu teman-teman terkait dengan peran dan strategi pemimpin dalam organisasi. Kemudian selanjutnya belum saya screen. Selanjutnya kita bahas tentang perencanaan organisasi. Jadi perencanaan organisasi ini tadi kita sudah bahas peran strategi dari awal kita udah bicara tentang konsep kepemimpinan dan juga gaya kepemimpinan. Nah, kita masuk lebih dalam lagi bahwa dalam sebuah organisasi itu harus ada perencanaannya. Oke, perencanaan yang dimaksud di sini yang pertama itu adalah visi, misi, ada tujuan, ada sasaran, dan ada strategi. Nah, di sini ada perintahnya, uraikan perencanaan organisasi yang ibu-ibu pimpin, lalu turunkan ke dalam 4 dokumen di bawah ini. Jadi, teman-teman yang punya badan usaha, ya PMB, atau sebagai karyawan atau tenaga kerja di rumah sakit ataupun di puskesmas atau di klinik, ya, tentunya punya visi dan misi organisasinya, tentunya visi dan misi organisasi, ya. Apa visi? Visi itu kan mimpi besarnya yang eh, dibuat mungkin kurun waktu 5 tahun. Lalu diturunkan dia ke dalam misi. Dari satu uraian visi diturunkan dia ke dalam uraian misi, bisa dua atau lebih dari itu, ya. Kalau visi itu dia uraian, ya bisa satu uraian ataupun bisa bernomor sebenarnya, ya. Saya memperhatikan visi, beberapa visi itu ada berpoin 1, 2, 3, tapi ada juga yang memang hanya satu uraian, ya. Kemudian em, diturunkan ke misi. Jadi visi tadi yang sudah dirumuskan itu diturunkan ke misi, bisa 2 atau 3 misi untuk mencapai tujuan visi tadi. Lalu kemudian dari misi itu diturunkan ke dalam tujuan. Kalau misi itu kan masih misal menjadikan PMB Siska misalnya ya PMB Siska Malika organisasi organisasinya adalah Praktek Mandiri Bidan Siska Malika misal. Apa visinya? Bahwa visi me, apa menjadikan PMB Siska Malika menjadi pelayan utama atau pemberi layanan utama untuk kesehatan ibu dan anak di wilayah apa misal pemberi layanan utama. Jadi yang di-highlight itu adalah layanan utama, ya, kesehatan ibu anak di wilayah mana. Misalnya dituliskan wilayahnya. Jadi jelas sasarannya PMB Siska Malika itu adalah satu wilayah itu. Gitu, ya. Nah, kemudian turun ke misi. Misinya itu apa yang pertama? Bahwa kalau tadi itu menjadikan PMB menjadi layanan utama, itu kan berarti diturunkan dia ke misi.
Berarti misi yang pertama itu menetapkan PMB, eh, apa namanya, menetapkan PMB Siska Malika menjadi layanan utama yang eh, yang diakui gitu ya. Misalnya yang diakui tentunya terlisensi, ada izin prakteknya jelas, lalu kemudian ada uraian jenis layanan yang dituangkan di dalam PMB-nya, kemudian lengkap dengan peralatan, lengkap dengan pengakuan bidan delimanya, sertifikat bidan delimanya, dan lain sebagainya. Itu misi yang pertama. Lalu misi yang kedua tadi ya, dipenggal dari kalimat visi, kesehatan, dalam kesehatan ibu dan anak di wilayah. Nah, itu diturunkan ke dalam misi bahwa ibu dan anak di wilayah bla 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 bla, atau misalnya lah di wilayah RW 16, misal RW 16 desa ini gitu ya. Misi yang kedua tadi itu fokusnya pada ibu dan anak di wilayah RW 16 Desa Ciledug misalnya ya. Nah, itu udah dua misi gitu. Dua misi. Layanan ibu dan anak tentunya kan sudah ada gambaran sasarannya ibu dan anak, misalnya diketahui ada berapa kakak tuh di RW 16 itu gitu ya. Nah, kemudian dari misi diturunkan lagi dia ke dalam tujuan, bahwa misi yang pertama tadi penyedia layanan utama, tujuannya apa? Berarti tujuan yang pertama dari misi pertama itu adalah eh, menyusun atau mengurus izin praktik ya. Artinya izin praktik selalu selalu aktif setiap 5 tahun sekali, artinya perpanjangan 5 tahun sekali toh. Nah, itu tujuan. Jadi tujuan yang pertama itu adalah mengaktifkan atau membuktikan, meyakinkan bahwa lisensi izin praktik itu tetap ada setiap 5 tahun sekali. Lalu yang kedua selalu mengupgrade ilmu dari semua SDM. Misal, ya, lalu yang ketiga selalu membaharui peralatan atau selalu memastikan peralatannya itu lengkap dan sesuai dengan ketentuan Bidan D5, misal. Lalu misi yang kedua tadi, yang kedua tadi kan ibu dan anak gitu ya. Berarti tujuan yang pertama dari misi yang kedua itu adalah menyusun target sasaran, bahwa target sasaran ibu menyusun target sasaran anak ya dalam 1 tahun ya, kemudian eh, target sasaran anaknya dalam 1 tahun. Oke, kemudian target sasaran ibu ini apa aja? Hamil bersalin nifas, kesehatan reproduksi secara umum, kesehatan reproduksi remaja, lalu kesehatan ibu menopause, lalu kesehatan em, KB, pelayanan kontrasepsi. Jadi itu dirinci di dalam tujuannya, gitu kan? Demikian juga untuk anak, jangkauan imunisasinya, lalu jangkauan deteksi tumbuh kembang anak, bayi, balita, prasekolahnya, ya, jangkauan stimulasi itu pertumbuhan dan perkembangan, nah itu diuraikan di tujuan, gitu. Kemudian strategi sasaran jelas. Kalau sasaran untuk yang tujuan pertama sasarannya apa? Oh, apakah harus jelimet visi dulu, misi dulu, tujuan, lalu ada sasaran? Sebenarnya sasaran ini pun sudah tergambar di tujuan, teman-teman sekalian, ya. Tapi apakah bisa langsung ke strategi? Bisa saja. Contoh tadi, strategi untuk mendapatkan perizinan sekali 5 tahun. Berarti strateginya yang pertama aktif mengikuti berbagai kegiatan formal non-formal, misalnya workshop, seminar, gitu, pertemuan organisasi, pertemuan dengan masyarakat, pertemuan dengan lintas sektoral, ya kan, lintas sektoral itu pemerintah daerah dan lain sebagainya. Aktif bertemu dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, itu strategi. Jadi dari satu tujuan itu bisa banyak strateginya.
gitu, teman-teman. Ya, nah setelah ada uraian itu, maka kita turunkan dia ke dalam dokumen. Ada namanya RIP. Cuman RIP ini di PMB nggak sampai lah ya, nggak sampai ada RIP-nya. Biasanya rencana induk pengembangan ini ada di sebuah eh, rumah sakit gitu, puskesmas ya, disusun oleh direktur atau kepala puskesmasnya. Tapi kalau ke PMB kayaknya nggak sampai. Di klinik Pratama pun saya rasa nggak sampai. Cukup hanya di batas rencana strateginya. Ya, jadi rencana strategi ini sudah bisa diturunkan tadi dari strategi yang poin D di atas. Udah ada tuh dokumennya, gitu kan? Nah, jadi dari rencana strategi diturunkanlah ke dalam program kerjanya dan anggarannya. Cuman kalau di PMB yang saya pernah alami itu untuk membelanjakan obat-obatan itu melihat dari eh, habisnya obat gitu. Ya, dilihat dari habisnya obat. Tapi ada juga PMB yang memang em, menjadwalkan untuk belanja. Belanja habis nggak habis tuh belanja di minggu kesekian. Itu kalau klinik Pratama sepertinya begitu. Ya, sudah ada rencana kerjanya itu sudah ada, belanja di minggu kesekian itu sudah ada. Dan terus anggarannya pun sudah ada. Tapi kalau di PMB saya rasa itu sesuai kebutuhan gitu ya. Tapi yang jelas harus ada sampai ke rencana strategi kalau itu PMB. Kalau program kerja dari rencana strategi itu kan hanya diturunkan saja dari rencana strategi. Jadi ini adalah konsep apa outline atau em, perencanaan untuk sebuah organisasi yang induknya besar. Tadi puskesmas, klinik pratama, rumah sakit, lalu unsur pendidikan, unsur institusi yang lebih besar. Kan tapi kalau PMB saya rasa cukup sampai dia di rencana strategis. Rencana strategis inilah yang menjadi rencana kerjanya gitu. Tapi kan masih jarang ya PMB yang memiliki dokumen ataupun perencanaan seperti ini. Sepertinya teman-teman yang sudah melalui program sarjana ini adalah tambahan, ya, program sarjana dan profesi. Ini adalah tambahan bagaimana mewujud nyatakan sebuah usaha yang memang dia memiliki sebuah perencanaan dan juga ada dokumen. Karena dari sebuah PMB tentunya mimpinya, ya kan, mimpi teman-teman memiliki PMB pasti akan lebih besar lagi dari PMB menjadi klinik pratama gitu kan. Maka harus ada bahwa di rencana strateginya PMB Siska Malika tadi itu sudah mungkin ada capaian di tujuan atau mungkin di tujuan itu sudah ada bahwa pada tahun kelima itu sudah menjadi ini sudah menjadi klinik Pratama. PMB yang tadi 5 tahun yang akan datang sudah menjadi klinik Pratama. Atau 5 tahun yang akan datang itu sudah menambahkan kamar VIP. Atau bahkan mungkin sudah ada kamar VIP-nya 5 tahun yang akan datang itu sudah menghasilkan kamar VVIP gitu loh. Ya, jadi itu fungsinya perencanaan dalam sebuah organisasi sehingga kita punya pandangan jauh ke depan, minimal itu 5 tahun ke depan gitu. Ya, jadi siapapun nanti SDM ataupun tenaga yang kita rekrut, misalnya tenaga yang kita rekrut itu hanya bertahan dia 3 tahun. Dia hanya sebagai batu loncatan menunggu pengumuman di rumah sakit atau menunggu yang lebih besar mungkin ya. Jadi dia eh, tidak sampai 5 tahun. Ya, fine-fine aja gitu. Jadi walaupun nanti SDM-nya berganti, bertukar, ini perencanaan ini sudah tersampaikan kepada SDM. Oke, ini teman-teman, jadi teman-teman sekalian boleh nanti merumuskan visi misinya, tujuannya, sasaran boleh dilompat karena seyogyanya sasaran itu sudah tertuang di tujuan, lalu masuk ke dalam strategi. Ya,
Kalau yang ada di rumah sakit mungkin bisa melihat yang ada di rumah sakitnya, ya, atau yang ada di ruangannya. Tapi kalau PMB mungkin merumuskan sendiri ya, atau bisa melihat hmm, contoh yang ada. Bisa melihat contoh yang ada, ya teman-teman. Nanti mungkin eh, minggu depan kita bisa lihat bersama terkait dengan hasil ini, hasil oretannya ini, ya. Dioret saja di Word-nya, ya. Nanti minggu depan kita bisa lihat teman-teman memaparkan terkait dengan perencanaan dan kira-kira dokumen yang 4 dokumen ini yang mana yang diterapkan di instansi atau di tempat teman-teman sekalian membangun organisasinya. Oke, mungkin kalau misalnya jadi anggota IBI juga bisa, apa jadi pengurus ranting juga bisa. Misal jadi ketua IBI ranting, nah, pasti ini sudah punya, gitu, ya, pasti sudah punya. Atau sebagai anggota IBI mau melihat perencanaan di organisasi IBI rantingnya diterapkan, dibawa ke diskusi kita juga monggo silahkan. Jadi nggak mesti harus merumuskan dari awal. Tapi kalau punya visi ya atau punya visi rencana lulus sarjana dan profesi nanti membangun PMB, sebaiknya buat sendiri. Jadi ini adalah mimpi yang sudah disiapkan untuk 1 tahun yang akan datang. Ya, lulus profesi, visi ini terwujud, membangun PMB misalnya, ya, seperti apa yang dimimpikan tuliskan sekarang, dan apa yang dituliskan itu didoakan untuk 1 tahun nanti pasca lulus profesi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman silakan.